Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa MTV dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Sendang Duur, Kabupaten Lamongan. Di sini ada dua ikon yang cukup menarik nih, yakni ada batik khas Sendang Duur dan juga ada makam Sendang Duur Raden Nur Rahmat. Tapi kali ini saya berada di makam Sendang Duur Raden Nur Rahmat. Lantas bagaimana sejarahnya? Berikut informasi selanjutnya. Raden Nur Rahmat yang dikenal dengan sebutan nama Sunan Sendang ini hidup pada masa antara tahun 1520 hingga 1585 Masehi. Ia merupakan tokoh wali di luar Wali Songo yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Beliau hidup sezaman dengan Sunan Derajat, yakni putra Sunan Ampel. Raden Nur Rahmat adalah putra Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad. Beliau terdampar di wilayah perairan Sedayu Lawas saat melakukan perdagangan dan berdakwah. Di Sedayu Lawas, Abdul Qohar menikah dengan Dewi Sukarsi, putri Tumenggung Joyo Sasmito. Pernikahan itu dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raden Nur Rahmat. Beberapa tahun kemudian terjadilah peperangan hebat antara Kadipaten Sedayu Lawas dengan Kadipaten Tuban. Dalam pertempuran Sedayu Lawas melawan Kadipaten Tuban mengakibatkan wafatnya Syekh Abdul Qohar. Hal ini tentu mengakibatkan Dewi Sukarsi prihatin dengan keselamatan anaknya, kemudian beliau membawa ke wilayah Sendang Duur. Disinilah memulai kehidupan baru. Menginjak usia dewasa, Raden Nur Rahmat bekerja membantu ibunya bercocok tanam, mulai dari menanam tebu, siwalan, ubi, dan tanaman lainnya. Hasil tanaman tersebut dijadikan bekal untuk hidup bersama ibunya yang sudah tua. Selain bercocok tanam, Raden Nur Rahmat juga melakukan dakwah kepada masyarakat sekitar. Walaupun masyarakat pada zaman itu mayoritas beragama Hindu, tetapi hal itu bukan penghalang bagi Raden Nur Rahmat untuk mengungkapkan kebenaran Islam. Cara penyebaran agama Raden Nur Rahmat sangatlah unik. Sambil mengajak masyarakat menanam pohon siwalan, disitulah Raden Nur Rahmat menyisipkan ajaran kebenaran hingga akhirnya terdengar oleh Sunan Derajat. Di waktu setelahnya, Sunan Derajat mendatangi Raden Nur Rahmat guna melakukan silaturahmi. Alasannya tentu sebagai sesama muslim, mengingat banyak juga masyarakat yang mengaji kepada cucu sultan dari Baghdad itu. Ketika Sunan Derajat berkunjung ke tempat Raden Nur Rahmat, ia meminta agar Raden Nur Rahmat menyuguhinya ubi dan siwalan. Dari situlah tampak tawadu Raden Nur Rahmat dalam melayani orang tua. Sejak itu pula buah siwalan menjadi minuman yang favorit bagi masyarakat Lamongan, karena buahnya dapat dijadikan minuman yang cukup menyegarkan dan tidak memabukkan tentunya. Setelah menyantap buah siwalan dan hilang rasa hausnya, Sunan Derajat melanjutkan perjalanan menuju ke tempat lain. Namun, tiba-tiba melihat buah wilus yang cukup banyak di kebun yang sedang dilewatinya. Beliau mengambil buah wilus, namun Raden Nur Rahmat mengungkapkan, jika semua wilus dicabut, yang separuh akan mubazir, dan anak cucu kita akan makan apa? Maka Raden Nur Rahmat meminta wilus itu dan menanamnya kembali. Setelah wilus dikeluarkan, wilus yang matang dimakan dan yang mentah ditanam lagi oleh Raden Nur Rahmat agar nantinya bisa dipanen oleh orang lain. Melihat karoma Raden Nur Rahmat yang luar biasa ini, akhirnya Raden Nur Rahmat mendapatkan julukan Sunan Sendang. Setelah Raden Nur Rahmat menjadi sunan atas petunjuk Sunan Derajat dan Sunan Kalijaga pada tahun 1530, Raden Nur Rahmat ditugaskan untuk memboyong masjid dari Mantingan, Jawa Tengah, milik Ratu Kalinyamat, istri Sultan Hadirin. Setelah bangunan itu berhasil dipindahkan, syiar Islam yang dilakukan oleh Sunan Sendang Duur berkembang cukup pesat. Ajaran Islam selalu disampaikan dengan cara-cara yang cukup bijaksana. Sunan Sendang Duur sendiri wafat pada tahun 1585 Masehi. Bukti wafatnya sang Sunan dapat dilihat pada prasasti berupa pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Makam beliau kini bersanding dengan masjid yang terletak di atas Bukit Amitunon, yakni sejenis tempat membakar mayat menganut agama Hindu di desa Sendang Duur, Kecamatan Paciran, Lamongan. Makam beliau berarsitektur tinggi menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Kompleks makam terletak di dataran tinggi, yakni sekitar 70 meter di atas permukaan laut. Tetapi lokasinya bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Letak makam Sunan Sendang Duur sangatlah nyaman dengan berbagai pemandangan bukit yang cukup mengagumkan. Di antara peninggalan Kanjeng Sunan Sendang Duur yang sampai sekarang masih kokoh sebagai saksi sejarah dan dapat kita rasakan manfaatnya, yaitu Sumur Giling,
mimbar, beduk dari kayu otok, 4 gentong berukuran besar yang didapatkan dari kerajaan Majapahit, sumur Paedon yang konon jika kita minum airnya akan mendapatkan berkah yang tidak disangka-sangka. Sedangkan masjidnya sudah tidak berbentuk lagi, diganti bangunan baru oleh pengurus masjid yang dulu. Tinggal sisa-sisa kayu bangunan masjid yang berasal dari Mantingan, Jawa Tengah. Di sisi lain, pada komplek makam terdapat bangunan berupa gapura. Di bagian luar berbentuk mirip Tugu Bentar di Bali dan bagian dalam berbentuk badu raksa.